Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah kawasan di Samarinda terbakar, termasuk puluhan petak pedagang pasar Segiri. Duplikat bendera pusaka tiba di Balikpapan dan langsung diarak ke ibu kota negara Nusantara. Gagal mendapatkan sekolah di Balikpapan, kiper timnas Indonesia bersekolah di SMK Medika Samarinda. Kepanikan mewarnai kebakaran pasar Segiri Samarinda Sabtu malam. Ini karena kobaran yang membesar. Petugas dan relawan pemadam bekerja cepat agar kobaran tidak semakin meluas. Salah satu pedagang menyebut awalnya melihat percikan api seperti pijaran petasan. Tak lama setelahnya kobaran pun muncul. Agar kobarannya tidak meluas, mereka pun berupaya memadamkannya dengan menggunakan air sungai, namun tidak berhasil. Awalnya bunyi kayak orang petasan kenceng ya. Iya. Habis itu ya terus berekotan terus nggak lanjut. Itu api sudah mulai besar nih ya. Mulai besar. Iya. Dari saya infokan ke wakar di sini kan, langsung spontan kami semua pak. Gitu. Angkat air yang ada di situ di dumpangnya kan. Udah langsung dipadamkan ya. Iya. Langsung panggil warga di bawah suruh mobil pemadam. Sempat padam nggak tadi padamkan pak? Ya. Sempat padam nggak tadi padamkan? Tidak. Kalau yang kami proses dari kami tidak sempat pak, karena air terbatas ya. Dari petugas diketahui, kendala yang dihadapi adalah jalan sempit dan banyaknya warga yang menonton. Mengantisipasi meluasnya api, Disdamkar mengerahkan 3 posko sekaligus. Jumlah ini masih bertambah dengan hadirnya relawan kemanusiaan Samarinda. Kendala sekali, terutama di dalam pasar. Keadaannya semraut ya, jalan sempit, kemudian penonton banyak. Tapi air cukup tersedia di kebetulan dekat sungai. Berapa posko yang dikerahkan? Kami menurunkan 3 posko, sekitar 7 fire truck, kemudian dibantu dengan relawan kebakaran di seluruh Samarinda. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun 20 petak pedagang pasar ludes dilalap api. Dugaan sementara, kobaran berasal dari korsleting listrik. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Api yang membakar pemukiman warga di Jalan Abul Hasan Gang 7 Pasar Pagi Samarinda Kota terjadi Jumat dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api cepat meluas. Untuk memadamkannya, puluhan satuan relawan dikerahkan. Ketua RT menyebut api bermula dari rumah berlantai 2. Sebelum ini warga pernah dibuat panik setelah salah satu penghuninya membakar benda di rumah tersebut. Hanya saja kobaran berhasil dipadamkan. Diduga kejadian ini pun dilakukan dengan orang yang sama. Itu sangat mungkin terjadi karena orang tersebut diyakini mengalami stres. Itu saya lihat dari atas loteng, tinggi apinya itu. Nah itu aja yang saya lihat. Terus saya lari ke bawah mengeluarkan motor gitu. Nah apa yang ada yang di dekat saya keluarkan semua. Ada dugaan disengaja gitu Pak? Nah ini saya nggak tahu Pak.
nggak bisa menduga-duga. Namanya itu kan ada anaknya nggak waras, stres. Nah itu yang kemungkinan dari situlah yang kalau nggak dibakar nggak mungkin terjadi api di situ. Sebelumnya memang pernah melakukan hal seperti ini atau gimana? Sebelumnya pernah 2 hari yang lalu dia pernah bakar di kamarnya itu asap, ribut kami ya kan. Nah sempat dipadamkan itu. Petugas menyebut kesulitan mereka ini karena lokasi kebakaran berada di gang sempit. Selain itu, mereka juga terhambat oleh kerumunan warga yang datang menonton. Api dengan cepat meluas karena rata-rata bangunannya terbuat dari kayu. Jadi untuk lokasi masuk ke dalam dan untuk perumahan ini hampir 90% dari kayu. Pak, ini ada kendalanya Pak selama di lapangan? Kalau untuk poros kita masuk di daerah sekitar Abul Hasan ya tidak ada kendala ya. Karena mungkin terhalang dengan warga masyarakat yang menonton, tapi akses yang menuju Gang 7 khusus di RT 13 Kelurahan Pasar Pagi ini terlalu sempit untuk masuk akses ke dalam menuju titik apinya. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sedang penyebab pasti terjadinya kebakaran diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Apinya membesar. Arah angin deras betul nih. Video amatir ini merekam kobaran api yang membakar permukiman warga di Jalan Revolusi Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, Sabtu siang. Ini menyebabkan warga panik. Warga menyebut awalnya melihat kepulan asap dari dapur salah satu rumah yang ditinggal bekerja oleh penghuninya. Berbagai upaya mereka lakukan untuk bisa memadamkan api. Namun usaha ini terhambat oleh pintu masuk yang dikunci. Mereka berhasil masuk setelah mendobrak pintunya beramai-ramai. Dapur. Oh, dari dapur, Pak? Dari dapur keluar asap tebal gitu. Terus tahu-tahu udah besar apinya keluar. Sekitar jam berapa tadi, Pak? Jam 8, setengah 9. Ini rumah ada yang meninggal gitu? Ada 2 orang, anak sama bapaknya. Posisinya 2 orang itu lagi di mana? Kerja. Anaknya? Kerja dua-duanya. Jadi dalam kondisi kosong ya rumah ini? Kosong, pintu terkunci tadi. Pintu terkunci. Dobrak. Data petugas dan relawan pemadam, rumah yang terbakar ini berupa 1 rumah tunggal dan 2 rumah bangsal 2 pintu dan 2 lainnya terdampak. Diakui oleh petugas, akses sempit menghambat upaya pemadaman. 3 bangunan, jadi 1 bangunan tunggal, kemudian ada 2 bangsalan terdiri dari masing-masing 2 pintu, jadi total 4 pintu. Jadi ada 2 bangunan juga yang terdampak. Untuk kendala di lapangan yang terjadi serta posko-posko yang kendalanya sedang pemerintah ada berapa? Kendala yang ada di TKP itu memang akses untuk menuju TKP ini sempit ya, jadi hanya 1 mobil yang bisa masuk, tidak bisa langsung banyak. Kemudian mungkin untuk air tidak terlalu banyak juga ya, terbatas. Itu mungkin kendalanya. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sedang penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Areal pemakaman Gunung Sari Ulu Balikpapan tengah longsor Jumat siang. Ini menyebabkan 1 rumah yang dekat pemakaman terdampak. Petugas gabungan dikerahkan untuk memindahkan material longsor, namun mereka harus ekstra hati-hati karena pergerakan tanah masih berlangsung.
Lurah Gunung Sari Ulu, Rendra Hermawan menyatakan longsor terjadi usai diguyur hujan deras. Sejauh ini ia belum mengetahui jumlah pasti makam yang rusak akibat tergerus longsor. Ini kendalanya kondisi lapangan Pak ya, karena memang ini masih habis hujan dan masih ada pergerakan di atas. Makanya kami mengevakuasi dengan secara perlahan dan pelan-pelan karena mengantisipasi longsor susulan juga. Pak, ini longsor dari jam berapa? Terus tanah kuburan apa seperti apa, Pak? Ini longsornya dari pagi tadi, informasi dari warga masyarakat ada sekitar jam 7 Pak. Ini merupakan tanah kuburan yang longsor, yang posisinya berada di RT 27 dan menimpa RT 26. Pak, ada berapa makam Pak yang ikut terbawa longsor? Kami belum tahu Pak. Hati-hati Mas, banyak beling. Oh ya siap. Dilaporkan, seorang pengendara sepeda motor harus dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa longsoran. Selain itu, terdapat 4 sepeda motor yang tertimbun longsoran. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.